Oke, sekarang kita belajar materi baru listrik dinamis. Biasanya nama lainnya listrik searah. Dimulai dari arus listrik. Di sini penting banget di sini ya. Tujuan utama baterai itu untuk menghasilkan beda potensial, yang kemudian dapat menyebabkan muatan listrik bergerak. Jadi kalau ada beda potensial, itu muatan listriknya otomatis bergerak. Itulah tujuan baterai. Ketika suatu jalur penghantar yang kontinu, maksudnya bersambung, dihubungkan antara kedua kutub baterai, terbentuklah sebuah rangkaian listrik. Dalam diagram rangkaian, baterai biasanya digambarkan dengan simbol tertentu. Nah, untuk sekarang simbol baterai itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini kutub positif baterai, ini kutub negatif baterai. Kutub positif baterai itu potensial tinggi. Sementara kutub negatif baterai itu potensial rendah. Sehingga ada perbedaan potensial ya antara kedua kutub. Perangkat yang dihubungkan ke baterai bisa berupa lampu, pemanas, radio, atau alat listrik lainnya. Ketika rangkaian terbentuk, muatan listrik dapat bergerak atau mengalir melalui kabel dari kutub baterai positif ke kutub baterai negatif, selama jalur penghantarnya tidak terputus. Jadi intinya gini maksudnya, selama jalur penghantarnya tidak terputus, muatan listrik itu dapat bergerak melalui kutub positif ke kutub baterai negatif. Aliran muatan positif seperti ini disebut arus listrik. Jadi arus listrik itu adalah aliran muatan positif. Nah, di mana rumus dari arus listrik, muatan dibagi waktu tempuhnya, atau muatan listrik dibagi waktu tempuh. Nah, walaupun sebenarnya tidak ada yang namanya aliran muatan positif, yang ada adalah aliran muatan negatif. Dan gerakannya sebaliknya. Dia itu dari kutub baterai negatif ke kutub baterai positif. Oke, di sini rumusnya ya. Arus muatan baterai, muatannya mengalir dibagi waktu tempuh. Mungkin belum kebayang ya. Jadi kalau kita lihat di kabel itu yang dialirkan oleh arus atau yang arusnya mengalir. Misalnya di sini ada muatan negatif. Nah, gitu ya. Dua lah kita dua muatan negatif gitu kan. Muatan negatif ini titik A, ini titik B. Misalnya besar muatan negatif, kedua muatan negatif total ya. Besar total kedua muatan negatif itu misalnya minus 6 coulomb karena dia elektron jadi negatif. Adapun waktu tempuh dari A ke B itu 2 detik. Nah, maka berapa arus yang mengalir di titik A dan titik B? Maka 6 coulomb dibagi 2 second. Nah, 3 coulomb per second. Nah, coulomb per second ini disingkat dia sebagai ampere atau dinamakan sebagai ampere gitu. Itu dia. Jadi jelas di sini satuan arus listrik adalah ampere. Ampere. Ini ampere ya. Nah, gitu. Jadi di sini waktu tempuhnya harus sekon ya. Jadi kalau nanti nemu jam waktu tempuhnya atau menit ubah ke second. Ya. Di sini ada informasi tambahan ya. Ini penting banget di sini. Arus listrik hanya dapat mengalir jika terdapat jalur penghantar yang tertutup atau kontinu. Maksudnya bersambung gitu. Keadaan ini disebut rangkaian tertutup atau closed circuit. Jika terdapat bagian yang terputus, misalnya kabel yang terpotong, maka disebut rangkaian terbuka. Dan di situ arus tidak dapat mengalir. Jadi kalau rangkaian terbuka itu arus nggak bisa mengalir. Tadi kan udah kalau kalian baca kembali tadi, agar arus itu mengalir, kutub positif baterai harus terhubung ke kutub negatif baterai.
Ketika dia terhubung, ini kita namakan rangkaian yang kontinu atau rangkaian yang tertutup. Sehingga muncullah arus. Tadi kan arus itu kan muatan positif yang mengalir dari kutub positif ke negatif. Tetapi kalau misalnya kita cut ini, otomatis kan kutub positif baterai dan kutub negatif baterai nggak terhubung. Lalu apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah tidak bisa mengalir arus. Jadi tidak ada arus di sini. Jadi arus ini nggak ngalir. Seperti itu. Jadi harus rangkaian tertutup. Maksud rangkaian tertutup ini, kabel itu harus menghubungkan kutub positif ke kutub negatif. Semua alat listrik begitu. Semua alat listrik begitu. Contohnya ini. Ini adalah pemanggang roti. Wire-nya itu ini ya, stop kontaknya. Dapat dilihat ya, ini colokannya. Colokan sih namanya. Ini colokan. Dimana kalau kalian perhatikan colokan di HP lah contohnya. Colokan dimanapun alat, selama di alat listrik, dia punya dua gigi. Sebenarnya nggak, lebih tepatnya bukan gigi ya. Apa namanya ya? Colokan HP. Nah ini maksudnya. Ini dua apa namanya? Nah ini nih. Ini colokan. Ini kan ini kan colokan HP. Ini kan ada dua giginya. Yang mana ya? Salin gambar. Nah ini kan ada dua giginya ini. Gigi pertama dan gigi kedua. Nah, fungsi dua gigi ini yaitu ini adalah kutub positif, ini adalah kutub negatif. Sehingga ketika kita bicara kabel, dia juga ada dua kabel sebenarnya. Kabel untuk gigi pertama atau kutub positif baterai, kutub positifnya colokan, kabel untuk kutub negatifnya colokan. Sehingga apa? Sehingga di sini dia itu berbentuk rangkaian tertutup. Lalu arusnya bisa mengalir dari kutub positif ke kutub negatif colokan. Seperti itu dia. Apapun alat listrik kalian, kakak juga termasuk, HP gitu, colokan HP sama juga colokan kipas, itu selalu dia itu rangkaian tertutup sebenarnya. Kayak kalau dibongkar ada dua kabel di dalam itu. Nah, kedua kabel itu fungsinya untuk membuat rangkaiannya itu tertutup agar arusnya bisa mengalir. Begitu ya. Kita lanjut sekarang. Beda potensial. Nah, beda potensial listrik dan hukum Ohm. Beda potensial listrik adalah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan satu satuan muatan listrik dari satu titik ke titik lain. Beda potensial menyebabkan arus listrik mengalir. Nah, tadi kan kakak bilang sebelumnya ya, sebenarnya arus yang mengalir itu adalah muatan elektron. Kenapa? Kemarin kan udah kita belajar ya di listrik statis. Muatan elektron itu agar sistem yang melakukan usaha, maka usahanya harus negatif. Dimana kan kalau ingat kembali rumus dari usaha itu kan seperti yang ada di sini ya, Q dikali V. Nah, muatan elektron kan negatif ya, negatif kali beda potensial. Beda potensialnya itu kan negatif juga. Salah ya. Muatan elektron negatif
beda potensialnya itu mungkin kakak coba ulang ya. Jadi kan ini misalnya kutub positif baterai, misalnya ini kutub positif, atau ini potensial tinggi, ini potensial rendah. Gini. Ini potensial 1, potensial 2 lah kita namakan ya. Ini potensial tinggi, ini potensial rendah. Oke, jadi kan elektron itu aslinya mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Ini dia mengalir secara secara instan bukan. Dia mengalir ini tanpa bantuan gaya luar. Dia mengalir ini terjadi secara natural. Kenapa bisa demikian dari negatif ke positif? Ya karena ketika kita masukkan usaha oleh gaya luar, maka kita akan dapat usaha negatif nanti. Ini dimana ketika dia usaha negatif, itu artinya elektronnya mengalir secara natural atau sistem melakukan usaha. Jadi dia mengalirnya natural. Jadi kalau Q dikali delta V. Ini V ini sebenarnya delta ini ya, delta V yang menyatakan beda potensial. Nah, Q itu kan elektron ya, negatif, pasti kan? Dikali delta V, V2 dikurang V1, kan beda potensial ya. Nah, jadi kan jelas nih, V2 dikurang V1 kan positif. Kenapa? Karena V1-nya itu kecil, potensialnya V2 besar. Jadi kan kecil, besar dikurang kecil kan itu positif. Ini negatif karena ada muatan negatif, karena elektronnya kan. Nah, ini kan usaha negatif nih. Usaha negatif. Jadi jelas bahwa secara usaha juga dari sudut pandang usaha yang mengalir itu sebenarnya elektron, bukan muatan positif. Cuman dulu itu hipotesisnya nggak gini. Jadi hipotesisnya dulu itu muatan positif yang mengalir. Hipotesis itu kayak dugaan gitulah. Jadi kan asumsinya dulu itu arus listrik itu ya muatan positif yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Itu merekanya. Ya. Jadi ini kita sebut arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, sementara kalau yang ini kita sebut arus elektron. Walaupun yang benar itu arus elektron. Oke, lanjut. Kemudian ada yang namanya hukum Ohm. Jadi pada tahun 1827 George Simon Ohm menghubungkan hubungan antara beda potensial dengan arus. Dan juga pada kawat itu ada yang namanya hambatan kawat. Jadi ketiga ini dihubungkannya, arus, beda potensial, dan hambatan kawat. Nah, hukum Ohm itu menyatakan apa? Kuat arus listrik yang mengalir melalui suatu penghantar sebanding dengan beda potensial yang diberikan dan berbanding terbalik dengan hambatan penghantar tersebut. Ini R ini ya hambatan kawat atau resistor. Mungkin kakak buat di sini keterangannya ya. Jadi F itu beda potensial atau tegangan kawat biasanya disebut beda potensial. Sebentar kok jelek banget nih. Ini beda potensial. Kemudian I itu arus, R itu resistor atau hambatan kawat. Hambatan kawat atau resistor, sama aja deh ya, resistor. Nah, beda potensial itu satuannya volt, arus itu satuannya ampere, ini satuannya ohm, hambatan kawat. Nah, ini simbolnya seperti ini, omega gini dia.
Nah, ini dibaca ohm ya. Ohm. Nah, catatan penting, beda potensial biasanya disingkat sebagai tegangan. Jadi ini biasanya ada nama lainnya. Nama lainnya adalah tegangan. Nah, gitu. Jadi kalau dibilang apa itu beda potensial ya tegangan kita bisa pakai juga ya, sama aja. Oke, lanjut. Di sini ada hal yang krusial banget di sini. Hal yang krusial, artinya hal yang penting banget gitu. Jadi kan udah jelas tadi bahwa arus itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi seperti ini ya gambarnya ya, di mana di sini ada dua buah titik. Titik ini artinya potensial tinggi, ini titik B itu potensial rendah. Nah, jadi arus itu mengalir dari A ke B. Berdasarkan hukum Ohm tadi kan. Jadi arus sama dengan potensial tinggi dikurang potensial rendah dibagi hambatan kawat. Ini hambatannya ya atau resistornya. Atau VA dikurang VB sama aja dengan VAB dibagi R. Ini artinya beda potensial antara A dan B. Kemudian, ini kan hukum Ohm tadi ya. Kemudian, beda potensial listrik pada suatu penghantar AB dapat dirinci sebagaimana persamaan berikut. Jadi gini maksudnya. Ini kan cuman ini aja, hambatan. Gimana kalau ada baterai di antara titik A dan B? Maka ini ada kesalahan ini ya, ini harus plus. Kalau ada baterai antara titik A dan B, ya udah, beda potensial antara A dan B itu ya ini total tegangan masing-masing. Tegangan hambatan 1 ditambahin dengan tegangan hambatan 2 ditambahi dengan tegangan baterai. Di sini ini kita hilangkan dulu. Jangan hilang fokus kita. Nah, jadi tegangan baterai itu biasanya disimbolkan sebagai ini, kayak E gitu. Ini E ya. Ya. Ini simbol dari tegangan baterai. Jadi beda potensial antara A dan B atau VAB, ya kan? Itu ya total tegangan baterai. Bukan total tegangan baterai. Total seluruh tegangan ini. Jadi tegangan hambatan 1 ditambah tegangan hambatan 2 ditambah tegangan si baterainya. Tegangan hambatan 1 kalau pakai hukum Ohm kan I 1 R 1. Tegangan hambatan 2 I 2 R 2. Tegangan baterai ya E. Nah, ini biasanya kalau lebih dari satu baterainya maka seperti penulisannya jumlah seluruh tegangan resistor atau jumlah seluruh tegangan hambatan ditambah jumlah seluruh tegangan baterai. Nah, ini kalau lebih dari satu baterainya ya. Itu. Jadi tinggal ditotalin aja seluruh tegangan yang ada di antara titik A dan B. Gitu. Nah, di sini paling penting gimana kalau ya kan seperti ini ya. Di sini ada nih hambatan. Ini misalnya R1. Ini titik B. Gimana kalau kakak buat di sini ada kawat. Jadi titik A dan B awal mula di antara mereka berdua ada hambatan 1. Tapi kakak iseng. Jadi kakak buat di sini kawat. Kakak hubungkan kawat. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah beda potensial antara A dan B itu 0. VAB-nya 0. Kalau kita tulis ya VA
dikurang VB itu 0. Loh kok bisa? Ingat kembali rumusnya tadi ya. Jadi kan VAB kalau ingin mencari beda potensial antara A dan B. Gini ya kakak tulis ya. VA kalau ingin mencari beda potensial antara titik A dan B atau kita sebut VAB, ya jumlahkan aja tegangan baterai ditambah tegangan hambatan kawat. Kalau kita lihat titik ini memang ada R1, tapi kalau kita fokus ke titik ini, di sini nggak ada. Di sini nggak ada hambatan kawat. Jadi kalau kita fokus ke titik ini doang, maka total tegangan dari hambatan kawat ya kan AB ya. Ketika dibilang VAB itu kan beda potensial antara titik A dan B. Jadi bisa dua jalur ya. Sebelumnya kalau bingung yang pertama ya. Jalur pertama itu ini. Jalur kedua itu ini. Nah, tapi ini aneh ya, tapi bisa ini harus diterima memang faktanya ya. Tapi ketika ada gambar seperti ini kan pertama ya kita harus tahu R itu apa, resistor hambatan. Kita berlogika deh. Ketika teman-teman atau kalian ada dua jalur nih, kalian pasti milih yang jalur apa? Kalau misalnya naik kendaraan, jalur yang macet atau jalur yang nggak macet? Tentu kita milih jalur yang nggak macet. Nah, arus juga gitu. Ketika ada dua jalur seperti ini untuk menuju dari A ke B, arus itu memilih jalur yang nggak macet. Nggak macet itu dalam arti arus memilih jalur yang nggak ada hambatan. Gitu. Arus memilih jalur yang nggak ada hambatannya. Sementara R1 ini kan hambatan, jadi arus nggak akan memilih ini. Jadi secara otomatis seperti itu arus ya. Jadi unik arus ini. Jadi dia nggak akan lewat dari A ke B. Gitu. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya gini. Jadi kalau untuk mencari beda potensial antara A dan B, ya udah pilih yang nggak ada hambatannya karena otomatis arusnya lewat situ. Di sini nggak ada arus. Sebenarnya bisa di video dua sih. Nanti kita dapat jawaban juga. Tengok, kita pilih jalur yang pertama ya. Di sini nggak ada arus ya. Di sini tidak ada arus. Tidak ada arus. Nah, ketika kita memilih jalur yang biru, maka kan di situ kan rumus tadi ya, total hambatan kawat ditambah total hambatan baterai. Di sini nggak ada baterai, jadi ini 0 pasti. Nah, di sini nggak ada hambatan kawat, berarti kan I kali R-nya 0 berarti kan. Ini 0 juga karena nggak ada hambatan kawat. Ya udah berarti VAB-nya VA kurang VB atau VAB ya 0. Apa artinya? Ya artinya VA sama dengan VB. Ya, apa artinya? Artinya titik atau node ya, bahasa lainnya node ya. Titik cabang. Node itu titik cabang. Titik A dan B itu memiliki potensial yang sama. Jadi untuk menjelaskannya biar kita ngerti mereka itu punya potensial yang sama, kita sebutlah titik A itu sama aja dengan titik B. Artinya apa? Artinya titik B bisa kamu ganti menjadi titik A gitu. Jadi ini bisa jadi titik A ini. Sama aja dia. Tujuannya kita buat ini titik A ya untuk mengidentifikasi bahwa titik ini punya potensial yang sama dengan titik ini. Gitu dia. Nah, kalau kita pilih jalur yang ke oranye ini sama juga. Beda potensial antara titik A dan B, VAB, VA dikurang VB atau VAB. Ya ini ya. I kali R ditambah sigma ini total hambatan kawat ditambah total tegangan baterai. Nah, tegangan baterai kan nggak ada ya. Atau beda potensial baterai nggak ada. Nah, di sini juga ini 0. Kenapa? Karena di sini tidak ada arus. Jadi kalau kita memakai hukum Ohm tadi kan, I dikali R ditambah ini 0, ya udah arusnya kan 0 ya. 0 dikali R. R1 memang ada, cuman kan 0 kali R1 kan 0. Nah, jadi di sini juga itu
beda potensialnya 0. Jadi apa artinya? Ya udah VA sama dengan VB. Artinya apa? Untuk mengidentifikasi itu biar kita gampang paham, ya udah titik B itu bisa kita ganti menjadi titik A karena titik yang sama. Literally-nya bukan titik betul-betul sama titiknya ya, tapi hanya untuk menjelaskan bahwa potensialnya sama gitu ya. Oke. Seperti itu dia. Lanjut ya. Sekarang kita belajar nih hal yang penting ketiga. Hambatan konduktor logam. Tadi kan resistor namanya. Itu sebenarnya sifat suatu bahan. Jadi itu kayak apa ya? Sifat. Jadi karakteristik bahan itu gitu. Artinya bahan itu kayak massa jenis. Kan itu kan karakteristik suatu bahan. Karakteristik suatu zat ya kalau massa jenis. Nah, kalau hambatan ya sama juga. Karakteristik suatu bahan. Artinya apa? Artinya karakteristiknya nggak bisa berubah-ubah. Kecuali bahannya itu kita ubah. Apanya kita ubah gitu ya. Sebelumnya kita baca dulu ini ya biar jelas. Jadi hambatan adalah sifat suatu bahan untuk menghalangi aliran arus listrik. Hambatan suatu konduktor dipengaruhi oleh panjang, luas penampang, dan hambat jenis yang hubungannya dapat dituliskan. Ya. Jadi kita fokus ke sini. Jadi hambatan itu atau resistor sebanding dengan ini hambat jenis. Jadi ya dari sini hambatan kawat atau resistor itu sebanding dengan hambat jenis. Ini namanya sebanding. Apa artinya? Sebanding. Apa artinya itu, Kak? Iya, artinya gini, kalau dibilang sebanding. Kalau hambat jenisnya ini rho ya. Rho ini hambat jenis. Bisa dibaca di sini ya. Kalau rho-nya itu besar, ya udah berarti hambatan kawatnya besar juga. Artinya kalau hambat jenisnya besar, hambatan kawatnya besar. Kalau hambat jenisnya itu kecil, hambatan kawatnya ya kecil juga. Terus yang kedua, di sini resistor atau hambatan kawat sebanding dengan panjang kawat. Sebanding itu sama juga kayak yang tadi ya. Sebanding. Artinya apa? Kalau kawatnya panjang, ya kan? Berarti hambatan kawat ya besar. Kalau kawatnya pendek, ya udah berarti hambatan kawat kecil. Nah, di sini juga resistor berbanding terbalik dengan luas penampang kawat. Ini berbanding terbalik namanya. Berbanding terbalik. Apa artinya? Gini. Kalau kalian ingin memperkecil hambatan kawat, ya udah kalian besarin aja luas penampang kawat. Oke, kita bahas dulu berbanding terbalik artinya apa ya. Jadi kalau luas penampang kawat itu kecil, maka hambatan kawat besar. Kalau luas penampang kawat itu besar, maka hambatan kawat itu kecil. Nah, ini. Kalau kalian ingin memperbesar hambatan kawat, buat aja kabelnya itu kecil atau kawatnya kecil. Luas penampangnya, sehingga hambatannya akan besar. Tapi kalau kalian ingin memperkecil hambatan kawat, kalian perbesar aja kabelnya, diperbesar kabelnya. Nah ini, sehingga di sini itu ketika kawatnya besar seperti ini, luas penampangnya, ini luas penampangnya yang ini luas penampang, ini luas penampang. Misalnya ini A1 ya kan, ini A2, ini rho 1, ini R1, ini R2. Yang mana kawat yang paling besar hambatannya? Ya udah kan, kalau dibilang tadi kan berbanding terbalik ya. Jadi kan di sini A1 lebih kecil daripada A2. Luas penampang kawat 1 lebih kecil daripada luas penampang kawat 2. Karena berbanding terbalik, ya udah kalau luas penampangnya itu kecil ya hambatannya besar. Berarti R1 lebih besar daripada R2. Berarti yang paling besar hambatannya yang ini. Aneh ya.
agak counterintuitif. Kita berpikir selama ini kawat yang besar itu hambatannya besar juga. Nyatanya enggak ya. Kawat yang kecil itu hambatannya kecil. Kawat yang kecil itu hambatannya besar. Kawat yang besar hambatannya kecil. Gitu. Oke. Jadi dirangkumlah itu. Rumus hambatan kawat itu rho jambat jenis dikali panjang kawat dibagi luas penampang kawat. Nah, besar hambatan kawat bisa juga itu dipengaruhi oleh suhu dari kawat. Jadi hambatan kawat itu bisa memuai. Ya, ini kan rumus pemuaian ini ya. Kalau kalian masih ingat rumus pemuaian, hambatan kawat itu bisa memuai sehingga dia bisa membesar. Hambat jenis juga sama bisa memuai. Gitu. Oke. Baik, cukup sampai di situ ya. Jadi di sini ada 3 soal yang akan kita kerjakan. Terima kasih ya.